Oke. Halo pemirsa lu. Halo warganet. Halo semua, Gua Dani. Gua Valdi. Kembali lagi bersama kita di PPT. Penasaran? Pengen tahu? Ya, bukan kalau ada dulu sinetron para pencari Tuhan. Itu PPT juga tuh. PPT. Iya. Oke, beda ya, beda. Oke, aduh. Kenapa bang? Aduh. Rasukan? Bukan rasukan dong. Alergi nih. Alergi? Iya. Kenapa bisa alergi tiba-tiba? Iya. Kenapa bisa alergi? Mari kita ulas. Oke, masuk ke pembahasan. Langsung masuk ya. Bridging-nya kayak begitu. Oke, langsung. Kenapa bisa alergi? Alergi, alergi. Mungkin sebagian orang pernah mengalami alergi. Pada dasarnya penyebab dari kemunculan alergi memang sangat banyak. Tergantung jenis alergi yang diderita oleh seseorang. Terjadinya alergi pada seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Artinya ada anggota keluarganya yang juga memiliki alergi tertentu. Namun bukan berarti setiap keluarga akan mengalami jenis alergi yang sama. Tidak hanya genetik, faktor lingkungan pun memainkan peran terhadap alergi ini. Tuh, jadi alergi ini bisa kemungkinan besarnya itu genetik ya. Genetik. Cuma selain genetik juga ada dari lingkungan. Lingkungan berarti selain genetik, alergi juga kita bisa terkena alergi di faktor lingkungan sekitar kita juga ya berarti ya bang? Ya. Berarti kayak abang tadi alergi karena Itu alergi karena gimmick. oh kebutuhan konten ya? Iya, kebutuhan konten. Nah, itu untuk bridging aja ya. Iya. Kirain karena kalau nggak kena genetik, kena lingkungan sekitar kan? Enggak. Sebenarnya kalau gua pribadi itu nggak punya alergi. Sampai sekarang belum tahu ya, belum tahu alergi apa. Misalnya kan kayak orang kan ada alergi coklat misalnya. Iya. Atau ada alergi Udang, kucing, ya, alergi udang, udang. ya. Itu yang paling banyak kan. Alergi kucing juga ada kan. Iya, suka bersin-bersin kalau dekat kucing gitu. Nah, ya. Tapi kalau gua sampai sekarang belum ketemu tuh apa alergi. Mungkin alergi yang nggak ada di dunia ini, mungkin alergi duit mungkin ya. Oh, itu susah sih. Itu makanya. Susah sih ya. Kalau mau dapat duit, aduh alergi nih. Alergi nih, nggak dikasih. nggak usah. Nggak usah. Jadi nolak rezeki. Itu tolak rezeki. Gitu. Mungkin Alergi itu. apa? Itu alergi yang sangat merugikan sekali itu. Ya, makanya walaupun dia nggak bisa bau aroma duit, alerginya sama bau duit mungkin tetap gitu. Nggak bisa, saya nggak bisa terima duit. Langsung kirim ke rekening aja kayak gitu. Oh gitu ya. Ya. Langsung kasih cek aja gitu. Cek aja gitu. Biar saya ke PLN gitu. Ke bank. Iya. Oke, lanjut. Alergi itu sebetulnya alergi adalah hasil respon sistem kekebalan tubuh manusia terhadap masuknya zat asing yang tidak dikenalinya. Zat asing tersebut disebut dengan alergen dan dapat berbentuk makanan, serbuk sehari, debu, bahkan bulu hewan. Oh, jadi alergi itu kayak efek dari imun tubuh kita gitu. Tubuh kita. Oh, makanya tadi bisa beralergi itu berupa dari makanan, bisa dari debu ya Bang? Ya, cuma karena dia terlalu protektif kan, jadi kadang ada beberapa makanan atau hal-hal tertentu yang dia anggap sebagai ancaman gitu. Misalkan kayak udang, dia mendeteksinya itu terlalu berlebihan gitu. Berlebihan. Ancaman, jadi menimbulkan reaksi yang lain pada tubuh. Cuman tidak semua orang juga alergi terhadap udang ya Bang? Iya. Tergantung imunnya orang itu tersebut lagi berarti ya? Iya. Kalau penjelasan itu sih, penjelasan dari sini ya. Iya. Kayak bulu hewan, kayak kan banyak juga tuh kayak alergi bulu kucing itu salah satunya berarti kan Bang? Iya, untung nggak ada yang alergi bulu hidung. Alergi bulu ular? Oh, nggak ada dong. Kan mana tahu kan Bang, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Itu emang nggak ada Pak, reptil nggak punya bulu Pak. Sejak kapan reptil punya Alergi bulu? bukan, tapi geli ya.
Melihat ular punya bulu. Iya. Itu kayaknya makhluk aneh itu. Oke, lanjut. Faktor penyebab kemunculan alergi. Sistem imun tubuh bertugas melindungi Anda dari patogen berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit. Oh, ini tadi ya yang sempat kita bahas ya. Umumnya sistem imun bisa membedakan mana zat berbahaya dan mana yang tidak. Sayangnya, kekebalan tubuh beberapa orang akan bereaksi berlebihan gitu terhadap suatu zat yang bahkan biasanya tidak berbahaya. Reaksi tersebut terkadang sangat parah sehingga dapat membahayakan jiwa. Wah, bahaya sekali ya. Berikut ini sejumlah hal yang mungkin bisa menyebabkan munculnya reaksi alergi. Nah, yang pertama tuh makanan yang dikonsumsi ya bang. Makanan yang dikonsumsi. Kemunculan alergi bisa disebabkan dari faktor makanan yang dikonsumsi seseorang. Tidak hanya orang dewasa saja yang mengalami alergi terhadap makanan, melainkan juga pada bayi. Tidak jarang bayi mengalami alergi pada jenis susu yang dikonsumsinya. Nah ini kayaknya kalau yang dari pengertian di sini kayak susu formula kayaknya ini bang. Iya. Ya, pada dasarnya kalau ASI nggak bakalan jarang ya. Ya saya pribadi sendiri belum pernah mendengar bayi alergi ASI gitu. Sih. Tapi kayaknya ada juga deh. Ada juga deh waktu itu pernah dengar anaknya ini nggak bisa minum ASI ibunya. Cuma nggak tahu ya. Entah itu cuma sekedar rumor atau gimana. Cuman ya kan secara umum nggak ada alergi ya bang? Jarang sih yang sebenarnya kayak ASI itu yang sebenarnya lebih dibutuhkan bayi ya. Iya seharusnya gitu. Pada susu formula. Susu formula sih banyak yang nggak cocok sama bayi. Iya, kadang beberapa atau sebagian bayi yang mengkonsumsi susu formula biasanya kadang mukanya memerah, badannya memerah gitu kan bang. Ya mungkin karena nggak cocok gitu. Berarti Tuan Crab mungkin alergi sampai dewasa ya? Mukanya memerah gitu. Iya, mukanya merah semua. Alergi susu dia mungkin. Tuan Crab, Patrick pink ya? Pink ya? Itu udah melepuh tuh kulit. Oh, jangan-jangan Patrick sama Tuan Crab setelah dilahirkan emaknya nggak diberi ASI gitu. Langsung dikasih ini susu formula gitu. Kalau Tuan Crab langsung dikasih duit. Oh, duit. Oh. Sama Larry, satu lagi Larry. Ini kok jadi bahas SpongeBob ya? Ya, kita lanjut. Oh, ini masih makanan. Selain susu nih, makanan lain yang sering kali menyebabkan alergi adalah kacang, gandum, kedelai, kerang telur, serta ikan. Kalau kacang nih bisa juga nih bang. Kerang, telur beda. Bukan disambung tadi. Kerang. Ya, kerang, telur, serta ikan ya sorry. Ya. Kerang telur apa? Kerang telur mungkin ada. Kerang telur ada, telur kerang juga ada. Telur kerang. Ya. Kerang telur nggak? Ya mungkin kerang bertelur gitu. Oh gitu. Serta ikan. Tapi sebenarnya selain ini juga masih banyak sih. Selain kacang, gandum, kedelai, kerang, telur, serta ikan itu kayak ada udang kan? Iya. Terus coklat. Ini beberapa contoh aja orang-orang alergi terhadap makanan gitu ya bang. Ya kayak kacang, gandum, kedelai itu kan pada dasarnya, pada umumnya kan kalau alergi makanan kan alergi gatal-gatal pada kulit, biasanya kayak gitu kan bang. Kacang bisa, kata orang terlalu makan kacang bisa menyebabkan jerawat gitu. Itu bukan alergi sebenarnya. Bukan ya? Ya. Itu kayak emang emang reaksi hampir umum lah, hampir umum. Jadi kebanyakan orang kalau udah kebanyakan makan kacang itu bisa jerawat. Ya biasanya kalau orang alergi itu kayak seafood gitu yang lebih banyak orang alergi ya. Seafood banyak. Ya contohnya tuh kayak tadi udang nih, lagi-lagi udang nih. Lagi-lagi udang. Ada udang di balik bakwan. Di balik bakwan ya. Pakai cabai. Wah enak. Enak. Oh masih makanan konsumsi. Apabila Anda sudah mengetahui faktor yang menimbulkan alergi, sebaiknya hindari jenis makanan yang memicu adanya alergi. Misalnya kalau anak yang alergi terhadap susu sapi, Anda bisa memberikannya alternatif susu lain seperti susu kedelai. Susu kedelai. Jadi biar asupan nutrisinya tetap ada ya. Tetap misalnya kan di susu itu kan susu kedelai itu kan hampir-hampir mirip tuh nutrisinya dengan susu sapi. Cuma bedanya yang satu hewani, yang satu nabati kan. Gitu.
Nah, jadi kalau ada yang alergi susu sapi, mungkin bisa dikasih alternatif susu kedelai gitu. Masalahnya si anak mau nggak susu kedelai gitu. Nah, iya, itu Aku masalah. tidak susu kedelai gitu kan. Kenapa, Nak? Rasanya seperti tempe gitu. Kamu bukan begitu dong. Tempe crispy. Pakai sambal gitu. Cocol. Apa ini? Aduh. Oke, next lah. Oke, ini yang kedua ya. Kedua alergi. Alergi terhadap obat dan latex. Obat dan latex. Latex ini apa nih? Latex ini kayak bahan kain gitu ya, bukan? Nggak tahu sih. Ini yang bikin skrip. Tolonglah. Bikin kata-kata yang bisa kami cerna gitu. Latex. Yang saya tahu cuma latex. Latex beda lagi, Pak. Beda. Itu. Oke, mending kita baca aja ya. Nah. Alergi akibat obat dan lateks ini umumnya sulit didiagnosis. Reaksi negatif terhadap kedua hal ini seringkali dianggap sebagai efek samping obat atau iritasi. Jenis obat yang kerap menimbulkan alergi adalah antibiotik, Penisilin. sambung ya, Ya, antibiotik penisilin. Bukan cuma penisilin, obat antikonvulsan untuk kejang, obat anti radang non-steroid seperti ibuprofen dan aspirin, serta obat-obatan kemoterapi juga dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang gitu. Jadi ada juga orang yang alergi obat. Alergi obat, ya. Itu gimana? Kalau dia sakit gimana ngasih obatnya itu? Ya mungkin kasih alternatif obat yang lain mungkin kan. Oh, mungkin bisa dikasih obat nyamuk. Obat nyamuk. Langsung meninggal dong. Tergantung. Ya, Mana tahu dikasih apa susu kedelai. Susu kedelai lagi. baru. Nggak rasa seperti tahu lagi gitu ya. Rasanya seperti obat nyamuk. Obat nyamuk. Ada manis-manisnya. Rendang bukan. Kok jadi kayak begitu? Pembahasan apa ini? Oke, lanjut. Alergi lateks, ini yang lateks ya. Banyak dialami oleh orang yang sering memakai produk berbahan lateks seperti sarung tangan, karet, atau kondom. Gejala yang muncul bisa berupa gatal dan ruam merah pada kulit setelah menggunakan produk-produk tersebut. Oh, jadi lateks ini kayak ini, bukan bahan kain. Ini kayak karet gitu, bahan karet ya. Sarung tangan kan tuh, sarung tangan karet tuh. Atau kondom kan. Kalau kondom itu gimana? Kalau alergi gimana tuh? Gata-gata. Langsung bengkak dia kan. Kan kalau sarung tangan dipakai kalau gata-gata kan enak. Gata-gata nih tangan. Iya. Kalau alergi kondom? Aduh, nggak kebayang deh. Aduh, gatal-gatal. Aduh, gatal-gatal tapi nggak bisa. Gitu kan. Ya ngapain dipakai dong kalau emang tahu alergi lateks kan? Ya kan kita nggak tahu tujuan orang dia memakainya untuk apa. Aduh. Ya cukup para penonton bayangin aja lah, kita nggak bisa menyebutkan di dalam video ini takutnya kena take down. Kita hanya segitu aja lah ya. Ya, ini kita menyebutkan ini hanya untuk edukasi aja. Ya. Oke, lanjut. Oh, yang ketiga ada alergi karena pergantian musim atau cuaca. Banyak orang yang mengalami alergi yang disebabkan adanya pergantian musim atau cuaca tertentu. Misalnya saat musim dingin, sejumlah orang akan mengalami gejala mirip flu, yaitu hidung berair, tersumbat, bahkan sampai mengalami pembengkakan pada bagian mata. Oh, ini juga pernah ada tuh yang kayak musim musim panas gitu, Ya. atau musim semi. Ya cuaca di kita aja lah contohnya. Pagi hujan, siang terik, habis itu sore hujan lagi gitu kan. Pancaroba ya. Pancaroba. Kadang itu yang menyebabkan kita demam, kadang jadi flu gitu. Berulang-ulang kan makin lama makin parah gitu. Iya. Tapi itu bagi kayak orang yang umumnya sih ya. Cuma kalau sebenarnya ada juga tuh yang alergi cuaca itu, kayak ada pernah teman gua waktu itu
Dia alerginya itu kalau udah pancoroba gitu dia langsung kambuh asma. Asma, iya memang. Ya pada dasarnya kan untuk orang asma cuaca dingin kan sangat menakutkan gitu Iya, loh. iya. Itu bisa mengakibatkan sesak nafas gitu. Nafas ya. Oke, lanjut. Oh, masih yang nomor 3 tadi Iya, ya. cuaca. Cara yang harus dilakukan untuk mengatasi alergi yang disebabkan akibat cuaca dingin yaitu dengan mengenakan pakaian yang hangat ketika berada di ruangan ber-AC atau ketika musim dingin. Selain itu, Anda juga bisa mengkonsumsi obat yang dikhususkan untuk alergi dingin. Sebaiknya Anda meminta resep dari dokter untuk menjamin keamanan obat tersebut. Jadi persiapkan lah ya. Persiapkan ya. Kan kita biasa kan lihat di TV pergantian bulan ini cuacanya kayak gimana. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik kita persiapkan gitu. Misalnya kalau cuaca hujan kita siapin setidaknya selimut atau yang bisa menghangatkan tubuh gitu. Kita pakai baju yang tebal, Yang bikin nyaman dipakai lah gitu. Tapi jangan pakai ketika cuaca panas. Iya, langsung basah semua badannya. gitu. Oke, next. Gigitan serangga dan alergi hewan. terhadap gigitan serangga dan hewan. Ya. Bedanya serangga dan hewan apa? Kenapa nggak gigitan hewan aja? Gigitan serangga dan hewan. Emang serangga ini bukan hewan gitu ya? Itu. Oh, maksudnya kalau hewan nggak harus digigit dulu baru alergi. Maksudnya bisa kayak kucing, gitu. bulu kucing gitu kan. Kalau serangga kan digigit dulu baru kita alergi kan. Oh iya. Jadi air liur, ketombe, feses atau air kencing yang menempel pada bulu hewan mengandung protein tertentu yang dianggap tubuh sebagai ancaman. Sama seperti zat beracun yang dikeluarkan serangga ketika menyengat Anda. Oh, tidak berbahaya tapi diterjemahkan sebagai ancaman oleh sistem imun. Oh, jadi sebenarnya nggak berbahaya ya. Tapi ya itu tadi balik lagi ke imun tubuh yang berlebihan. Tergantung kita yang masing-masing tergantung kuatnya imun kita masing-masing berarti. Iya, kadang ada juga yang terlalu kuat imunnya malah menganggapnya salah gitu. Kadang kan bukan berarti yang alergi itu imunnya lemah. Iya. Bisa jadi imunnya terlalu kuat jadi menganggapnya itu sebagai ancaman gitu. Hal-hal yang sepele kayak bulu kucing atau apa gitu bisa kan. juga. Atau kayak yang makanan tadi kan dianggap itu kan hal yang tidak berbahaya Tidak sebenarnya. berbahaya. Tapi karena imunnya mungkin terlalu kuat jadi dianggapnya Ancaman iya, gitu. dianggapnya ancaman. Malah ditanyain KTP kamu mana? Ada punya KTP nggak? Kalau ada yang merasa diancam, defense katanya. Defense. Kayak nonton apa ya? Nonton IQ. Ya. Nah, ini lanjutannya, tidak semua orang mempunyai sistem imun tubuh yang baik. Hal inilah yang mempengaruhi timbulnya reaksi negatif terhadap gigitan serangga dan terhirupnya bulu hewan tersebut. Gejala alergi yang bisa muncul ialah pembengkakan, gatal, batuk, mengigau, Ini apa nih? Aduh. batuk hingga kesulitan napas gitu. Iya. Tim kreatif ya, tolong ya. Tolong Ini dikoreksi ketikanya dulu nggak kelar. sebelum kami tag video ya. Ini dari beberapa episode selanjutnya banyak kepleset nih. Gejala alergi yang bisa muncul ialah pembengkakan, gatal, batuk, Ini apa? apa ini aduh? Mengigau. Meningitis bukan? Meningitis tuh penyakit tuh. Yang disampaikan di sini berarti efek terhadap gigitan serangga atau hewan ini bukan satu aja efeknya berarti ya bang? Ya, gejalanya itu bisa banyak, munculnya bisa banyak kayak pembengkakan. Kalau pembengkakan itu kan kayak gatal-gatal gitu Gatal-gatal ya, Gatal, batuk karena mungkin bau yang menyengat dari hewan itu kan bisa juga menyebabkan batuk atau sesak nafas hingga gitu. kesulitan bernafas kan. Yang ini yang nggak tahu Ini nih. apa nih? Mengi ini Jangan-jangan apa nih? efek baru mungkin. Atau kata-kata baru ya? Kata-kata baru. Kata baru. Nanti kita tanya ke tukang yang bikin skripsi, skrip. Ini bukan skripsi ya, by the way ya. Maklum, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, yang selanjutnya Faktor genetik. alergi terhadap karena faktor genetik. Ya, seseorang lebih berisiko mengalami reaksi alergi jika ia mempunyai anggota keluarga yang juga memiliki alergi.
Walaupun begitu, bukan berarti alergennya serupa. Contohnya, ibu Anda alergi suhu dingin. Kok tahu? Oh, enggak gitu, bukan gombal ya. Bukan gitu. Contohnya, ibu Anda alergi suhu dingin. Bisa saja anak atau cucunya memiliki alergi terhadap debu gitu. Oh, beda alerginya. Tapi kalau keluarga ada yang alergi, kemungkinan ada lagi anggota keluarga yang lain juga memiliki alergi, tapi berbeda. Berbeda, Berbeda alerginya ya. Ya, jadi meskipun tidak semua orang mengalaminya akan hal tetapi masih menjadi penyebab dari kemunculan reaksi alergi pada diri seseorang. Ya. Oh, maksudnya nggak semua orang faktor genetik itu jadi penyebabnya. Iya. Cuma bisa jadi penyebab kemunculan alergi reaksi genetik ini. Reaksi genetik, Tapi cuma nggak tidak semuanya gitu. Semua. Berarti kalau misalnya ada teman kita atau kita sendiri yang alergi, belum tentu itu karena faktor genetik. Faktor genetik. Jadi bisa jadi kayak faktor cuaca itu tadi mungkin kali ya. Ya, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi yang alergi makanan doang misalnya. Nah, ini alergi. Gejala alergi setiap orang tentu akan berbeda-beda dan bervariasi dari tingkat ringan hingga berat. Bahkan gejala yang muncul bisa mengancam nyawa. Makanya Anda sebaiknya segera menghubungi dokter jika sekiranya Anda mengalami alergi. Dengan begitu Anda akan mengetahui penyebabnya dan mendapat penanganan yang tepat. Jadi kalau udah kayak kena alergi gitu ya, sebaiknya hubungi dokter. Bila Bukan sakit berlanjut, ya. hubungi dokter. Ya, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jangan hubungi pacar. Itu tidak akan menyembuhkan kalian. Iya. Mending hubungi dokter. Kecuali pacarnya dokter ya. Oh, itu beda. Iya, beda. Itu beda kasus ya. Malahan itu lebih bagus. Iya. Dapat bonus pula. Maka carilah pacar dokter. Kalau alergi pastinya kita bisa merasakan tanda-tanda yang kurang nyaman di tubuh kita gitu. Iya. Apabila udah merasa ada tanda-tanda kalau kalian merasa ada alergi, lebih baik ya konsultasi ke dokter gitu daripada ditunda-tunda, maka takutnya alergi itu menjadi membahayakan. Ya, Kadang bisa juga dari alergi yang kita sepelekan itu bisa menyebabkan kematian juga kadang. Iya, itu tadi yang dibahas tadi di awal kan bisa membahayakan jiwa katanya. Itu. Jadi banyak juga yang alergi ini bisa kayak apa ya? Kayak abang gua tuh juga ada alergi makan udang. Dan itu pun alergi makan udang sampai nafasnya sesak gitu. Jadi susah nafas. Jadi kalau misalnya penanganannya nggak disegerakan, bisa ini juga bisa ya susah bernafas, tahu lah ya. Iya. Ujung-ujungnya gimana ya? Iya. Susah bernafas, habis itu kekurangan oksigen. Kurang oksigen dan itu. Dan Ya sebenarnya kalau bagi untuk alergi makanan lebih baik kita menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan kita jadi alergi gitu. Ya. Lebih baik menghindari dan mencegah gitu daripada mengobati. Karena kalau mengobati sekarang mahal, Ya, sehat itu mahal. apalagi tanpa BPJS. Mahal sekali mahal itu. sekali. Mahal sekali. Akhirnya sekian. Sekian. Terima kasih ya. Kayaknya episode hari ini topik kita agak berat ya kayak. Emang lebih Ya, serius berat. kita daripada bercanda-bercanda banyak ya. bercanda ya. Gak bisa main-main kalau soal alergi ini kayak. Kecuali alerginya yang alergi lihat orang senang misalnya. Oh, itu dengki namanya. Bukan alergi ya. Bukan alergi. Sekian dulu ya. Kayaknya nggak ada games dulu kayaknya sekarang ya bang. Ya karena pembahasannya agak serius ya. Agak Jadi serius gitu. kita juga bingung nih mau gamenya. Masa game Apa? alergi-alergian nggak Iya. mungkin lah. Masa gamenya pilih ini alergi. Alergi gitu. Aku alergi kok. Aku Nggak alergi. mungkin gitu. Kayaknya nggak kurang etis rasanya gitu. Kita pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Untuk games mungkin selanjutnya di konten selanjutnya. Episode selanjutnya kayaknya. Ya. Mungkin ada yang bertanya juga kenapa baju kita masih sama sama konten yang sebelumnya. Itu Itu nggak tagnya masalah. sama. Apapun yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar Ya. dengan bahasa yang sepantasnya lah. Ya. Dan atau mungkin ada ide-ide apa yang mau dibahas, yang pengen tahu misalnya kan. Ya soalnya Masa udah pengen tahu. ini udah 2 episode nih bang, nggak ada yang Ya, nggak bertanya ada ke yang kita bertanya. nih. Warganet khayalan kita. Warganet khayalan kita, Iya. kita butuh gitu. Kita butuh, ayo warganet Warganet khayalan. khayalan. Tidak ada yang bertanya lagi ya. Udah beberapa episode ini. Kami butuh Ya, komentar-komentar cringe-nya gitu. Iya.
Jadi kalau ada yang pengen dibahas silahkan di komen. Kalau ada usulan apa gamesnya silahkan di komen juga ya. Ya, boleh. Karena kita sudah kehabisan ide nih. Games apa lagi nih? Nggak mungkin kita membawa mesin dingdong ke sini, nggak Oh, mungkin. nggak mungkin. Biaya produksi kita mungkin lebih mahal mesin dingdong. Mesin dingdong. Ya, kalau ada saran atau kritik, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Untuk mana tahu ada ide-ide baru untuk konten selanjutnya kan, Bang? Ya, benar sekali. Mana tahu ada ide baru untuk mengganti furnitur di sini misalkan. Atau ada yang open donasi di kita Open bisa. donasi. Kenapa ya dia buka open donasi? Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar apa? Agar para warganet bisa mendapatkan informasi terbaru dari Projada. Ya. Ya. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, itu sih yang penting ya. Ya, itu penting. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Gua Dani, si orang tanpa alergi. Iya, sombong nanti dapat alergi lagi. Sampai sekarang ini ya belum kena alergi ya. Dan si Paldi. Si takut alergi? Paldi punya alergi pada enggak? Kalau alergi mungkin alergi di udang mungkin kalau konsumsi lebih. Oh, udah. Alergi udang dengan catatan konsumsinya agak banyak gitu, bisa kadang gatal-gatal gitu. Oh, gitu. Makanya Berarti agak Paldi alergi udang. si trauma alergi mungkin. Trauma alergi. Oke, sekian dulu konten dari kita kali ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Dadah. Bye.